Halo, selamat datang di Pak Guru Rizky Mathematics Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu lagi dengan saya Pak Guru Rizky. Oke, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi matematika peminatan yang ada di kelas 11 nih. Nah, materinya itu mengenai polinomial. Polinomial atau disebut sebagai suku banyak ya. Artinya di sini memuat beberapa suku dan ada istilah yaitu derajat. Nah, derajat itu pangkat tertinggi dari polinomial. Polinomial itu sendiri berbentuk misalkan polinomial Px itu sama dengan a n x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 ditambah a n min 2 x pangkat n min 2 sampai selanjutnya sampai ke a0. Jadi artinya ini memiliki banyak suku, makanya disebut suku banyak atau polinomial. Derajat suku banyak dalam X dinyatakan oleh pangkat tertinggi yaitu dari n-nya sendiri. N-nya di sini untuk n anggota bilangan caca ya. Berarti kalau n-nya bilangan caca bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya begitu. Kemudian n di sini sebagai derajat. Derajat itu pangkat tertinggi dari polinomialnya. Dan variabel yang memuat x dari x pangkat n, kemudian x pangkat n min 1, x pangkat n min 2 sampai ke x pangkat 0. Kemudian ada koefisien. Koefisien di sini yang dimaksud adalah ada an. An itu adalah koefisien dari x pangkat n. Kemudian an min 1 dia koefisien dari x pangkat n min 1. Dan selanjutnya kemudian ada A0. A0 ini disebut sebagai suku tetap, nah, yaitu atau konstanta, karena x-nya itu berderajat pangkat 0 begitu ya. Oke, materi selanjutnya kita bahas mengenai kesamaan polinom. Jadi di matematika itu ada persamaan dan ada kesamaan. Nah, perbedaannya antara persamaan dan kesamaan, kalau persamaan itu kalimat terbuka, artinya dia masih belum tentu nilai kebenarannya benar atau salahnya dari suatu pernyataan. Sedangkan kalau kesamaan itu kalimat tertutup yang pasti nilai kebenarannya benar atau salahnya gitu. Jadi misalkan kalau di kesamaan 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini adalah kesamaan karena dia udah pasti pernyataan ini bernilai benar kan ya, kalau 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi kalau di persamaan katakanlah x tambah 2 sama dengan 7. Nah, nilai x-nya itu belum tentu berapa supaya bernilai pernyataan ini benar gitu. Jadi x-nya kan bisa 5 kalau dia benar, tapi x-nya bisa berapapun kalau dia salah gitu. Ada dua polinomial dikatakan sama, memuat misalkan yang pertama ada polinomial a n x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 tambah sekian sampai ke a0 sama dengan misal dari persamaan yang lain bn x pangkat n ditambah bn min 1 x pangkat n min 1 sampai ke b pangkat b0 gitu. Oke. Nah, di sini memuat dua kesamaan polinomial. Kalau kita lihat ruas kiri dan ruas kanan, jadi an itu sama dengan bn gitu. Kemudian an min 1 itu sama dengan bn min 1. Jadi antar koefisiennya itu sesuai dengan x pangkat berapanya bernilai sama. Jadi sampai ke a0 itu juga b0 gitu ya. Dalam menyelesaikan soal-soalnya kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh soal pertama kita akan bahas tentang kesamaan polinom. Oke, semuanya kita bahas soal nomor 1. Ini berkaitan tentang kesamaan polinom. Nah, di soal nomor 1 ini ada kesamaan dua polinomial, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri kalau kita perhatikan dia sudah dalam bentuk polinomial ya, dari derajat pangkat 2 kemudian pangkat 1 sampai pangkat 0, dan yang penyebutnya pun sama, dari pangkat 3 sampai ke pangkat 1.
Oke, nah ruas kanan ini belum sederhana. Nah, yang ditanyakan itu tentukan nilai 2A tambah B min C. Tadi konsep di kesamaan polinom kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan masing-masing sehingga bentuknya sama dan koefisien antar X pangkat N itu sama dengan koefisien dengan X pangkat N di ruas lainnya. Pangkat N-1 juga sama dengan koefisien X pangkat N-1 di ruas lainnya. Sehingga kita sederhanakan ruas kanan. Jadi ruas kiri kita tulis lagi 6x kuadrat min x min 3 per x pangkat 3 min x. Tuh. Kalau ruas kanannya kita sederhanakan. Nah, penyebutnya kita kalikan kan. Berarti x min 1 kali x plus 1 kali dengan x. Nah, kalau penyebut x min 1, x plus 1 kali x dibagi x min 1 itu kan tinggal x plus 1 kali x ya. Sehingga ini dikali dengan pembilangnya A. A kali X plus 1 kali X ditambah yang B nya X min 1 kali X plus 1 kali X dibagi X plus 1 berarti B nya dikalinya dengan selain penyebut dianya begitu ya. Jadi B nya itu kali dengan X min 1 dan X, kita tulis B kali X min 1 kali X. Nah, untuk yang C nya ini kalau penyebut X min 1 sampai X ini dibagi dengan X berarti C nya itu dikalinya dengan X min 1 dengan X plus 1 ya. Jadi kita tulis C X min 1 kali X plus 1. Oke, setelah itu kita sederhanakan lagi. Penyebutnya kalau kita kalikan itu akan sama dengan penyebut yang di ruas kiri. Sehingga kita tulis langsung penyebut yang ruas kanannya jadi X pangkat 3 min X ya. Bisa dipahami ya. Ini kita kalikan ya. Ini kalikan, kemudian ini juga sama. Jadi A kali X lagi jadi AX kuadrat. Kemudian A kali 1 kali X plus AX. Dan yang B kali X berarti plus BX kuadrat. B kali min 1 kali X berarti min BX. Nah, yang C ini kan bentuknya kalau X min 1 kali X plus 1 itu X kuadrat min 1 ya. Berarti kalau misalnya C dikali X kuadrat min 1. Jadi C kali X kuadrat itu CX kuadrat. C kali min 1 min C gitu ya. Kalau yang X pangkat 2 berarti gabungkan dengan X pangkat 2 mana aja. Ini ya ada AX pangkat 2, BX pangkat 2 dan CX pangkat 2. Berarti kita bisa tulis seperti ini. A tambah B tambah C. Oke. A tambah B tambah C dia koefisien dari X pangkat 2. Nah, kemudian setelah X pangkat 2 X pangkat 1 ada AX dan ada min BX. Berarti kita tulis A min B kali X gitu. Konstantanya hanya min C aja. Min C gitu. Ini per X pangkat 3 min X. Nah, kalau kita lihat dengan ruas kiri lagi, ruas kirinya itu kan ada 6x kuadrat min X min 3 per X pangkat 3 min X. Nah, jadi di sini kita samakan. Untuk koefisien X kuadrat itu 6. 6 itu akan sama dengan A tambah B tambah C gitu ya. Jadi di sini kita buat persamaan A tambah B tambah C itu sama dengan 6. Nah, persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua ini A min B itu sama dengan min 1 ya, karena koefisien X di ruas kiri min 1. Jadi di sini A min B itu sama dengan min 1. Dan yang min C ini sama dengan min 3. Min C itu sama dengan min 3. Nah, dari 3 persamaan ini kita cari A, B, dan C nya gitu ya. Nah, setelah kita menemukan persamaannya itu ada A tambah B tambah C sama dengan 6. Kemudian A min B sama dengan min 1 dan min C sama dengan min 3. Kita cari unsur A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ya, ini C-nya udah terlihat ya. Berarti kalau min C sama dengan min 3, maka C-nya itu sama dengan 3. Nah, C-nya 3. C-nya kita substitusi ke persamaan 1 sehingga jadi A tambah B tambah 3 sama dengan 6. Maka A tambah B-nya itu sama dengan 6 kurangi 3 berapa? 3 ya. Nah, ini persamaan. Nah, setelah itu yang ini ada persamaan 2 nih, ada A min B sama dengan min 1. Nah, berarti kita bisa eliminasi untuk mencari A dan B nya dengan persamaan kedua.
Jadi di situ ada A plus B sama dengan 3, dan persamaan 2 itu ada A min B sama dengan min 1. Kita eliminasi aja. Baik, kalau dikurang, yang habis yang A-nya kan ya. A-nya habis, kemudian B dikurangi min B, jadi 2B. 3 dikurangi min 1, jadi 3 tambah 1 itu 4. Maka B-nya berapa? 4 bagi 2, berarti B-nya 2. Nah, B-nya 2, C-nya 3, kita nyari A-nya. A-nya boleh dimasukkan ke persamaan ini ya. Jadi A tambah B sama dengan 3, B-nya diganti oleh 2. A tambah 2 sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 3 kurangi 2, berapa? A-nya 1 ya. Oke, A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Yang ditanyakan itu 2A tambah B min C, sehingga ini sama dengan 2 kali 1, kemudian tambah 2, kemudian dikurangi 3, berapa? Ini 2 tambah 2, 4, 4 kurangi 3, 1. Jadi jawabannya 1. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali kan? Amazing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.